Kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana dalam seri mujizat Yesus. Berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mujizat Yesus, yaitu orang lumpuh bisa berjalan, sembuh, dan memuliakan Allah. Pada materi kali ini kita belajar mujizat Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Hal ini terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kita mulai baca dari ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 300 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil 5 roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudara, tempat peristiwa adalah di Provinsi Galilea, di padang rumput atau savana, tempat tinggal Yesus dan murid-murid biasa berkumpul. Kita belajar ada 2 jenis mujizat. Yang pertama, mujizat langsung. Yang kedua, mujizat proses. Mujizat langsung, 5 roti 2 ikan, didoakan oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi banyak, dimakan 5.000 orang, dan masih surplus 12 bakul. Mujizat yang kedua adalah proses. Ini kerja dapat upah, kerja dapat gaji, kerja lalu kita panen, sehingga kita bisa beli makanan untuk seisi rumah kita. Kadang kerja kita berkecukupan, kadang juga kurang. Kadang kita kerja, gaji kita pun masih kurang, tetapi ada yang berkecukupan.
Ada juga yang berkelebihan. Pada saat petani setelah dia bekerja dan menghasilkan panen dan harga bagus, wah mereka berlimpah dengan makanan. Nah itu proses. Kalau dalam kasus 5 roti dan 2 ikan. Ada 3 pandangan terhadap mujizat. Pandangan yang pertama, tidak ada mujizat. Cerita mujizat itu adalah dongeng saja. Itu pandangan pertama. Saudara percaya atau tidak tentang pengajaran cerita itu dongeng, ya terserah. Yang kedua, mujizat langsung sudah berhenti. Jadi tidak ada lagi mujizat langsung. Tuhan sudah memakai proses saja secara alami. Lalu yang ketiga, mujizat langsung masih terjadi. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah dan Tuhan juga memakai mujizat proses. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Saudara pilih yang mana terserah. Namun kalau saya secara pribadi, saya memilih yang nomor 2 dan saya memilih nomor 3. Jadi saya masih percaya mujizat itu masih ada dan saya percaya mujizat itu bisa langsung dan bisa lewat proses. Nah, pokok-pokok dalam cerita itu tadi dari mujizat 5 roti ditambah 2 ikan dimakan 5.000. Sisa 12 keranjang. Ini matematika mujizat. Mana ada 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 plus 12. Itulah mujizat. Jadi yang pertama pokok cerita itu Yesus tahu apa yang ia buat. Tetapi Yesus melibatkan murid-muridnya. Yang kedua, Yesus menghendaki mujizat. Yesus menginginkan mujizat. Yang ketiga, Yesus memakai bahan-bahan yang ada, yaitu roti dan ikan. Bahan yang diserahkan dengan ikhlas 5 roti, 2 ikan. Keempat, Yesus melakukan mujizat ini. 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Nah, yang kelima ini penting juga. Yesus minta agar saldo mujizat, sisa yang 12 bakul itu dikumpulkan. Mari kita lihat satu persatu. Yesus tahu apa yang ia buat. Dan Yesus melibatkan murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Matius pasal 14 ayat 16. Murid-muridnya bingung. Lalu datang seorang yang bernama Filipus, murid Yesus yang bernama Filipus. Jawabnya, roti seharga 200 dinar. Jika kita sebut 1 juta rupiah untuk membeli roti bagi 5.000 orang misalnya. Mungkin dia hanya dapat 1/5 potong. Lalu satu muridnya lagi yang bernama Andreas. Dia membawa anak dengan ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan memakai pemberian anak yang ikhlas itu untuk bahan utama mujizatnya. Yesus tahu apa yang dia harus buat. Yesus tahu keterbatasan murid-muridnya. Yesus tahu anak kecil itu ikhlaskan miliknya, milik kepunyaannya. Jadi, Yesus tahu apa yang ada pada kita. Kalau kita serahkan kepadanya, maka bisa terjadi mujizat. Sebuah ilustrasi, ada buku yang berjudul Mujizat Ada di Tangan Anda. Judul buku itu Mujizat Ada di Tangan Anda. Pendeta ini ingin memberi makan 5.000 orang. Dikumpulkannya lah jemaatnya. Jemaatnya kira-kira 300 ataupun sampai 500 orang.
Lalu pendeta ini bilang kita harus memberi orang-orang makan. Bagaimana caranya? Nah, begini. Budget kita 5.000 orang. Budget kita 5.000 orang. Siapa yang terbeban? 300 ini. Lalu ada 100 lebih orang yang terbeban. 100, katakanlah 125 sampai 150 orang yang terbeban. Ada yang mau membungkusnya 200, ada yang 300, ada yang 500 bungkus atau nasi kotak. Sudah dihitung-hitung lebih daripada 5.000 orang. Lalu mereka menentukan tanggal. Lalu diundanglah. Ada makan gratis di gereja A. Diundangnya lah siapa saja yang lapar. Siapa saja yang mau datang. Makan gratis. Lalulah datang para gepeng. Para gelandangan dan pengemis. Fakir miskin. Orang terlantar. Mereka datang di gereja itu berbondong-bondong. Sekitar ada 4.000 orang lebih. Gepeng dan orang-orang miskin datang. Dan di dalam tempat yang di gereja itu dan juga dibuat kemah-kemah bercampur aduk antara bau orang miskin, bau fakir miskin itu tadi. Banyak orang yang tutup mulut, tetapi Bapak Pendeta itu bilang inilah yang perlu kita layani dan mereka makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memang itu mencoba membuat mujizat dan mujizat itu di tangan Anda katanya. Jadi mereka yang buat. Ada juga yang ingin membuat seperti itu dengan seperti pendeta itu. Tapi undang semua orang tetapi hanya ngundang orang yang bukan gepeng, bukan fakir miskin, tetapi tidak berhasil. Paling hanya 600 orang yang datang. Tidak sampai 1.000. Dia ingin menyaingi pendeta yang satunya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi. Mengapa? Karena mengundang orang yang sudah kenyang. Dan kalau orang yang sudah kenyang berkecukupan ya tidak mau datang dia. Tapi kalau mengundang orang lapar, mengundang orang susah, mau mereka datang. Saudara-saudara. Yang kedua, Yesus menghendaki mujizat. Yesus menginginkan mujizat. Mujizat tak akan terjadi di luar kehendak Yesus. Bukan hebatnya para murid atau hebatnya anak yang punya 2 roti itu. Banyak orang berpikir bahwa mujizat harus terjadi. Yang penting beriman. Apakah itu betul? Sebagian betul. Memang penting beriman. Dan mujizat itu tidak harus terjadi, saudara-saudara. Yang benar adalah mujizat harus terjadi jika Yesus atau jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menginginkannya. Nah itu boleh, harus terjadi. Dalam hal ini, kehendak Tuhan adalah mutlak, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan adalah mutlak, bukan kehendak manusia. Saudara-saudara, yang ketiga, Yesus memakai bahan yang ada. Bahan yang diserahkan dengan ikhlas, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil membawa bekal. Kebanyakan kalau anak kecil itu egois. Tetapi anak ini dermawan. Luar biasa. Kata Andreas, apa artinya untuk seorang atau untuk orang sebanyak ini? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudaraku, prinsip bagi manusia tidak berarti bagi Yesus. Itu berarti karena diserahkan dan itu jadi bahan mujizat. Maksud saya, bagi manusia mungkin 2 ikan, 5 roti itu tidak berarti. Tetapi berarti bagi Yesus karena itu adalah bahan untuk membuat mujizat. Apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Itu prinsip.
Jika ikhlas diserahkan, akan berguna bagi orang lain. Di Panti Anugerah Bengkayang, tempat pelayanan kami, saya ajarkan memberi kepada anak-anak. Sebenarnya agak ragu-ragu saya mengajarkan itu, tapi itu firman Tuhan. Saya bilang dengan terus terang, sekarang ini kalian menerima. Tetapi satu saat nanti ketika kamu berhasil, kamu sudah mandiri, kamu sudah sukses, kamu juga harus berdonasi. Kamu harus memberi. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Wah, mereka semangat. Saya karang lagu itu, ayo memberi. Dan mereka menyanyikannya dengan semangat. Kalau mereka kunjung ke gereja-gereja, mereka menyanyikan lagu-lagu karya saya, ayo memberi. Yang keempat, Yesus melakukan 4 hal dalam mujizat ini. Apa 4 hal itu yang dibuat oleh Yesus? Yang pertama, mengatur agar orang duduk berkelompok, satu kelompok 50 orang, agar bisa teratur dan agar bisa tertib, agar tidak terjadi rebutan. Kalau kita lihat sembako yang dibagikan itu biasanya orang rebutan. Bahkan ada yang sampai ada korban, ada yang diinjak, ada yang macam-macam lah pokoknya. Jadi hidup ini harus teratur dan mau diatur, itu prinsipnya. Yang kedua Yesus buat adalah berdoa kepada Bapaknya. Segala kegiatan Yesus biasanya diawali dengan doa. Segala hal didoakan. Yang ketiga, Yesus mendelegasikan pembagian tugas kepada murid-muridnya dengan pesan. Siapapun yang telah dapat, patahkan rotinya, potong rotinya, bagikan. Siapa yang dapat ikan, potong rotinya, bagikan. Jangan lalu dapat lalu makan. Tetapi dapat bagikan. Pelayanan kebersamaan dijalankan dengan cekatan dan perlu ketaatan dan keteraturan. Yang keempat, Yesus minta mengumpulkan sisanya, saldo mujizat itu. Untuk siapa? Untuk apa? Tidak ada dijelaskan. Tetapi mungkin kasih anak itu 1 bakul karena dia sudah memberi. Atau yang lainnya mungkin ada dikasih ke panti asuhan. Nah, di sini ada pembelajaran. Perlu menghargai segala berkat Tuhan. Berkat jangan dibuang-buang. Masih ada banyak orang kelaparan di sekeliling kita. Masih ada banyak orang yang memerlukan. Nah, saya ajarkan kepada anak panti, jika kalian mendapat berkat, bersyukur dan doakan donatur itu. Dan gunakan berkat itu sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kesimpulannya, 1, Yesus tahu apa yang dia buat, tetapi Yesus melibatkan murid-muridnya. 2, Yesus menginginkan atau Yesus menghendaki mujizat. 3, Yesus memakai bahan yang ada, yang diserahkan dengan ikhlas, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Yang keempat, Yesus melakukan mujizat ini, 5 roti 2 ikan, dimakan 5.000 orang dan sisanya 12 keranjang. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang sanggup mengadakan. Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Berbagailah Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kita renungkan dan kita terapkan. Sebagian orang tak percaya mujizat. Sebagiannya lagi percaya mujizat masih bisa terjadi dalam hidup ini. Baik langsung maupun secara proses. Mujizat tidak boleh dituntut harus atau dipaksakan. Itu adalah wewenang Tuhan.
itu adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka itu terjadi. Tuhan sanggup menolong siapa saja, terutama dalam masalah kehidupan, masalah keselamatan, masalah jiwa. Ia mau kita yakin padanya, percaya kepadanya, dan ikutnya. Baik untuk masalah keselamatan kita, karena hanya Dia juru selamat manusia. Mujizat terjadi jika ada penyerahan. Mujizat terjadi jika ada iman dan penyerahan total kepada Yesus. Dan jika Yesus berkenan. Hidup ini harus rela diatur dan harus teratur. Dulu pada waktu pandemi COVID-19, kita menyaksikan ada banyak orang yang melawan petugas. Sehingga petugas mengambil tindakan paksa. Kita menyaksikan orang-orang yang tidak disiplin, jenazah bergelimpangan di satu negara tertentu. Disiplin memang diperlukan, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Perlu menghargai segala berkat Tuhan. Berkat jangan dibuang-buang. Masih banyak orang yang kelaparan di sekeliling kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Percayalah mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung, membuat mujizat langsung. Dan Tuhan juga bekerja lewat mujizat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikanlah ejekan orang. Abaikanlah hinaan orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Banggalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam waras, cerdas bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikanlah seri berikutnya. God bless you. Tuhan memberkati.